Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan-jalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum video ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan, nama saya Laura Amalia dengan nomor NIM 4130022037. Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sunanto SPD MPD. Pada video ini saya akan membahas tentang pengertian dan penerapan dari teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme itu? Menurut Szymanski, teori belajar konstruktivisme merupakan aktivitas aktif di mana peserta didik melatih dirinya sendiri, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan berupaya menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Sedangkan menurut saya, teori belajar konstruktivisme adalah suatu pendekatan belajar yang berpusat pada siswa, di mana mereka memiliki peran aktif dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri dengan melalui interaksi di lingkungan sekitarnya dan pengalaman yang mereka alami secara sendiri. Maka dari itu, pembelajaran bukanlah sekedar proses mentransfer pengetahuan dari guru ke peserta didik secara pasif. Namun, sebaliknya, peserta didik memiliki peran aktif dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dan pengalaman. Lalu, apa peran guru dalam teori konstruktivisme? Peran guru dalam teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau pengarah. Jadi, guru membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang dan mendukung konstruksi pengetahuan peserta didik. Guru mendorong peserta didik untuk bertanya, mencari jawaban, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah contoh dari penerapan teori konstruktivisme. Saya menggunakan dua contoh. Yang pertama, pembelajaran di luar ruang kelas. Kita dapat mengajak siswa untuk belajar di luar sekolah dengan menjelajahi alam. Di sana, mereka dapat melihat secara langsung tanaman, binatang, dan lingkungan sekitar. Dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan tersebut, siswa dapat memperoleh pengetahuan secara langsung. Sebagai fasilitator, kita dapat membimbing siswa dengan memberikan petunjuk dan pertanyaan, serta menghubungkan apa yang telah mereka pelajari di kelas dengan pengalaman alam yang mereka alami. Melalui eksplorasi alam ini, siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara aktif dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman secara langsung. Mereka bebas untuk mengamati, menjelajahi, dan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka alami. Nah, untuk contoh yang kedua, saya menggunakan pembelajaran di ruang kelas. Selain belajar di luar kelas, kita juga dapat menerapkan teori konstruktivisme dengan tetap berada di dalam kelas. Misalnya, ketika kita menjelaskan materi tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, tidak semua siswa akan sepenuhnya memahami
materi itu hanya dengan penjelasan konseptual dari kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melibatkan mereka dalam pengalaman secara langsung melalui pengamatan dan percobaan. Langkah selanjutnya, kita dapat mengelompokkan siswa-siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan mereka alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengamatan. Ajak mereka untuk mengamati sifat-sifat benda, seperti menyentuh tekstur benda padat, mengamati perubahan volume cair saat dituang ke wadah yang berbeda, atau mengamati perubahan wujud air dari cair menjadi gas saat dipanaskan, dan masih banyak contoh lagi. Kesimpulan dari kedua contoh tersebut adalah bahwa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui eksplorasi alam maupun pengalaman langsung di dalam kelas, merupakan pendekatan yang sesuai dengan teori konstruktivisme. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan melakukan konstruksi pengetahuan mereka sendiri, mereka dapat membangun pemahaman yang lebih baik dan lebih berarti. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil dari teori konstruktivisme adalah bahwa teori konstruktivisme merupakan pembelajaran yang efektif, melibatkan peserta didik secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Teori konstruktivisme ini menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif hanya dari guru saja, tetapi mereka juga berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam pendekatan konstruktivisme, guru yang berperan sebagai fasilitator memberikan panduan atau arahan, lalu pertanyaan dan kesempatan untuk berdiskusi, sehingga peserta didik dapat menggali dan mengembangkan pengetahuan mereka melalui refleksi, eksplorasi, dan kolaborasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.